Fitriana Nadila, mahasiswa semester 3 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin pada morfologi dalam tata bentuk bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah morfologi yang diampu oleh Bapak Doni Puji Widyatmoko MPD. Oke, sekarang kita menginjak bab 1, yaitu dengan judul Mengenal Bentuk Linguistik. Morfologi adalah ilmu linguistik yang mempelajari bentuk-bentuk bahasa atau satuan bahasa terkecil yang tidak bisa diuraikan lagi, berdiri sendiri dan fleksibel. Morfem adalah bentuk bahasa terkecil, contoh baca, rokok, tendang, dan lain-lain. Morf adalah wujud konkret dari alomorf. Alomorf adalah variasi bentuk dari suatu morfem. Jenis morfem terdiri dari morfem bebas adalah berdiri sendiri dan langsung memiliki makna. Yang kedua yaitu morfem terbuka. Kata yang terikat tidak bisa berdiri sendiri. Prosedur pada prinsip pengenalan morfem. Prosedur morfem antara lain pembandingan, substitusi, prinsip pokok, prinsip tambahan. Pada morfem terdapat 3 prinsip pokok dan 4 prinsip tambahan, yaitu prinsip pokok yang pertama. Bentuk-bentuk berulang mempunyai pengertian yang sama termasuk morfem yang sama. Prinsip pokok yang pertama, bentuk yang berulang memiliki pengertian sama termasuk morfem yang sama. Prinsip pokok yang kedua adalah bentuk-bentuk yang mirip mempunyai pengertian sama termasuk alomorf dari morfem yang sama apabila perbedaannya dapat diterangkan secara fonologis. Contoh pada prinsip pokok kedua yaitu membaca, mendengar, mencari, menggali, melihat. Prinsip pokok ketiga, bentuk yang mempunyai pengertian sama tetapi berbeda susunan fonemnya, termasuk alomorf dari morfem yang sama, asalkan perbedaannya bisa diterangkan secara morfologis. Contohnya yaitu bermain, berlari, berbaris, beternak, bekerja, berunding, dan belajar. Terdapat 4 prinsip tambahan, yaitu yang pertama, prinsip tambahan yang pertama, kekosongan morfem atau morfem zero. Prinsip tambahan kedua, bentuk-bentuk sembunyi atau homofon. Prinsip tambahan ketiga, dapat berdiri sendiri, dapat dipisahkan dari bentuk lain. Prinsip tambahan keempat, kombinasi bentuk morfem. Selanjutnya pada bab 2, pada judul jenis morfem bahasa Indonesia. Pada jenis morfem bahasa Indonesia diklasifikasikan kembali ke dalam beberapa jenis berdasarkan kemampuannya, antara lain A. Jenis morfem berdasarkan kemampuan berdistribusi. Terdapat bentuk-bentuk di dalamnya, yaitu yang pertama adalah bentuk bebas, adalah bentuk yang dapat dipakai secara tersendiri dalam kalimat tuturan biasa. Kamu, mana, bisnis, dan lain-lain. Bentuk yang kedua yaitu bentuk terikat, adalah tidak dapat berdiri sendiri, baik dalam kedudukannya sebagai kalimat maupun sebagai kata menjadi unsur pembentuk kalimat. Contohnya, urus dan an, atau jika digabung urusan. Bentuk semi bebas adalah bentuk yang masih mempunyai kebebasan. Contoh, kata kacau, atau sama dengan sangat kacau, atau kacau balau. Jenis yang kedua yaitu jenis morfem berdasarkan produktivitasnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk linguistik dapat dijeniskan atas dasar kemampuan membentuk kata-kata. Pengamatan ini biasanya hanya dibatasi pada morfem terikat, khususnya afiks. Terdapat afiks yang produktif atau kean, dan ada afiks yang tak produktif atau l dan r. Jenis yang ketiga yaitu jenis morfem berdasarkan relasi antar unsurnya. Morfem segmental dalam bahasa Indonesia ada yang unsur-unsurnya merupakan satu kesatuan yang tak dipisahkan dalam pemakaiannya, tetapi ada pula yang sebaliknya. Pada jenis ini terdapat 2 morfem, yaitu morfem utuh dan morfem terbelah. Pada
Jenis morfem yang keempat yaitu jenis morfem berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, morfem bahasa Indonesia dapat dikelompokkan atas morfem yang berasal dari bahasa Indonesia asli. Yang dibicarakan di sini hanyalah morfem terikat yang berupa afiks, sebab morfem jenis terakhir ini sangat berperan dalam pembentukan kata-kata baru yang merupakan titik sentral pembahasan morfologi. Di dalam jenis morfem ini terdapat prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Selanjutnya, jenis morfem berdasarkan jumlah fonem yang menjadi unsurnya. Dilihat dari jumlah morfem-morfem itu ada yang berunsur satu atau satu fonem, tetapi ada juga yang berunsur lebih dari satu fonem. Selanjutnya yaitu jenis morfem berdasarkan keterbukaan bergabung dengan morfem lain. Dalam pemakaiannya, morfem-morfem bahasa Indonesia ada yang mempunyai kemungkinan bergabung dengan morfem lain, tetapi ada juga yang tidak. Misalnya men, ber, dan di. Yang terakhir adalah jenis morfem berdasarkan bermakna tidaknya. Di sini dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu morfem leksikal dan morfem gramatikal. Bab selanjutnya yaitu bab distribusi morfem bahasa Indonesia. Distribusi morfem imbuhan atau afiks. Morfem imbuhan dalam bahasa Indonesia tergolong morfem terikat. Oleh sebab itu, dalam penggunaannya selalu bergandeng atau digandengkan dengan bentuk atau morfem lain. Karena bentuk-bentuk yang dilekatkan oleh morfem imbuhan ini merupakan bentuk dasar, kiranya lebih dapat apabila kedua bentuk itu disebut bentuk dasar bebas dan bentuk dasar terikat. Penggabungan morfem imbuhan dengan bentuk terikat. Segala morfem imbuhan baik prefik, infik, sufik maupun konfik bergabung dengan bentuk dasar terikat. Yang selanjutnya yaitu distribusi morfem ulang. Di sini terdapat penggabungan morfem ulang dengan bentuk dasar bebas, tunggal, morfem dasar. Yang kedua yaitu penggabungan morfem ulang dengan bentuk dasar kompleks dengan morfem dasar. Distribusi selanjutnya yaitu distribusi morfem dalam bentuk majemuk. Terdapat unsur-unsur yang membentuk bentuk majemuk dalam bahasa Indonesia, mempunyai distribusi yang bermacam-macam. Misalnya bentuk majemuk rumah makan terdiri atas morfem rumah dan makan. Selanjutnya kita sampai pada bab yang terakhir yaitu bab 4 dengan judul konsep dasar proses morfologis. Pada pengertian proses morfologi sendiri, pada dasarnya adalah pembentukan kata dari sebuah bentuk dasar melalui pembubuhan afiks dalam menghasilkan alat proses morfologi yaitu afiksasi, reduplikasi, komposisi, akronimisasi, dan konversi. Di sini terdapat ciri suatu kata yang mengalami proses morfologis. Morfem-morfem yang membentuk atau menjadi unsur kata benda beda fungsinya. Ada yang berfungsi sebagai tempat penggabungan dan ada yang berfungsi sebagai penggabungan. Morfem yang sebagai tempat penggabungan biasanya disebut bentuk dasar. Contohnya, men plus tulis menjadi menulis. Ada kelompok kata bentuk dasar tidak selalu bermorfem tunggal. Contohnya, men plus belajar plus an. Membelajarkan. Kata dasar membelajarkan adalah belajar. Dilihat dari wujudnya, bentuk dasar dapat berupa pokok kata bahkan berupa kelompok kata. Contohnya, ber plus juang adalah berjuang. Ciri lain yang dikatakan mengalami proses morfologis ialah penggabungan atau perpaduan morfem-morfem itu mengalami perubahan arti. Misalnya, men plus cangkul menjadi mencangkul. Yang E, dari sistem atau beraturan menyesuaikan dengan apa yang ada di depan. Contoh, membidik jadi membidik. Macam-macam proses morfologis. Dalam bahasa Indonesia, peristiwa pembentukan kata ada 3 macam, yaitu pembentukan kata dengan menambahkan morfem
afik pada bentuk dasar. Pembentukan kata dengan penggabungan dua atau lebih bentuk. Pembentukan kata dengan mengulang bentuk dasar. Poin D merupakan makna gramatikal. Makna gramatikal ialah makna yang timbul akibat peristiwa tata bahasa, yaitu proses melekatkan bentuk kata atau morfem yang satu dengan bentuk yang lain. Poin E, pembentukan di luar proses morfologis. Pembentukan kata di luar proses morfologis dibentuk melalui beberapa cara, yaitu akronim, abreviasi, abreviakronim, kontraksi, clipping, dan pungutan. Oke, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.